Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ikhwan. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mengesankan tentang anatomi organ akar monokotil dan dikotil. Akar. Akar merupakan organ vital bagi tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat bergerak bebas layaknya manusia dan juga hewan. Namun dengan adanya akar, tumbuhan dapat terus berdiri tegak. Bukan hanya itu saja, fungsi akar juga ada banyak. Di antaranya, akar merupakan organ pengambil dan penyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Air dan zat hara yang berada jauh di luar perakaran dapat diambil dengan bantuan akar rambut-rambut akar. Akar juga dapat termodifikasi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan seperti pada wortel dan lengkuang. Selain itu, akar juga bisa menjadi alat reproduksi bagi tumbuhan berimpang seperti jahe, kunyit, dan pada sukun yang akarnya nanti akan menjadi tunas dan menjadi tumbuhan baru. Pada tumbuhan tertentu, akar berfungsi sebagai alat pernapasan yang kita sebut dengan akar nafas, yaitu pada tumbuhan bakau. Langsung saja materinya. Struktur anatomi akar. Yang pertama, epidermis. Epidermis atau epiderma terdiri dari satu sel berdinding tipis, lunak, dan mengandung banyak trikoplast dan bersel satu tidak berkutikula. Epidermis pada akar sudah tua sudah mengalami banyak kerusakan sehingga diganti oleh epidermis bagian dalam yang kita sebut dengan eksodermis. Nah, eksodermis ini telah mengalami proses suberinisasi, yaitu proses pengisian bahan-bahan suberin pada dinding eksodermis bagian luar. Selanjutnya ada korteks. Pada akar, korteks merupakan bagian yang lebih besar daripada batang, tersusun dari sel-sel parenkim berbentuk bulat berdinding tipis dengan banyak ruang-ruang antar sel yang besar. Sel parenkim terdiri atas leukoplast dan butiran-butiran amilum. Sedang kecuali pada akar udara, karena sel parenkim pada akar udara mengandung klorofil. Korteks akar tidak memiliki seklerenkim. Kadang-kadang dijumpai sel-sel sekresi dan saluran kelenjar. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis merupakan bagian korteks yang paling dalam dan mengelilingi stele seperti silinder. Dinding radial dari endodermis seringkali mengalami penebalan dan kadang-kadang dinding dalam juga mengalami penebalan sehingga menciptakan suatu pita tipis yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, dinding endodermis yang tidak mengalami penebalan tangensial dan berada di depan jaringan pembuluh itu disebut dengan lapisan facet cell. Di daerah ini dindingnya tipis sehingga terjadi konduksi antara air dan garam dari korteks ke stele. Selanjutnya itu ada stele. Stele terdiri dari dua bagian, yaitu periskel dan pembuluh. Periskel. Pada akar, periskel merupakan jaringan parenkim yang terdiri dari satu lapis sel dengan bentuk sel-sel yang lebih kecil, terdiri dari dindingnya tipis dan banyak mengandung protoplasma. Pada pertumbuhan sekunder, cincin periskel kadang-kadang mengalami kerusakan dan pecah akibat dari perkembangan jaringan pembuluh. Di bawah periskel terdapat jaringan pembuluh berbentuk radial. Selanjutnya itu jaringan pembuluh. Pada stele akar terdapat jaringan pembuluh di tanaman monokotil maupun dikotil yang terdiri dari xilem dan phloem. Kambium pada akar muda belum ada, tetapi akan terbentuk. Berkas phloem terdiri dari pembuluh lapis, kampion sel, dan parenkim phloem. Sedangkan berkas xilem terdiri dari protoxilem yang terlekat dengan periskel dan metaxilem yang lebih dekat dengan pusat. Selanjutnya adalah empelur. Empelur terdiri dari sel parenkim yang berada di tengah akar. Umumnya empelur berada di akar monokotil. Empelur berdinding tebal dan berlignin. Empelur berada hanya pada akar monokotil, sedangkan pada akar dikotil tidak ada atau sedikit karena pada akar dikotil dewasa metaxilem sudah sampai ke pusat. Perbedaan akar monokotil dan akar dikotil. Akar monokotil memiliki xilem beragam, yaitu Coleus,
yang bervariasi antara 11 sampai 20. Sedangkan xilem dikotil bervariasi antara 2 sampai 6, yaitu diat dan heksa. Pada akar monokotil, kristal menghasilkan akar lateral, sedangkan akar dikotil juga menghasilkan lateral juga melakukan meristem sekunder. Pada akar monokotil tidak terdapat kambium dan tidak terjadi pertumbuhan sekunder, sedangkan pada akar dikotil terdapat kambium dan terjadi pertumbuhan sekunder. Pada akar monokotil, empelurnya besar dan berkembang, sedangkan pada akar dikotil empelurnya kecil dan atau tidak ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.